Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wassahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 tema besar, yaitu ontologi maqasid syariah yang membahas tentang hakikat maqasid syariah, kemudian epistemologi maqasid syariah yang membahas tentang sumber pengetahuan maqasid syariah, dan yang ketiga yaitu aksiologi maqasid syariah yang membahas tentang fungsi aplikatif maqasid syariah. Pada kajian ini kita akan lanjutkan yang secara spesifik kajian kita aplikasi maqasid syariah di bidang ekonomi Islam. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih jauh tentang maqasid syariah fil amwal atau maqasid syariah di bidang ekonomi Islam, saya akan menjelaskan sedikit beberapa literatur yang sudah ditulis yang secara spesifik membahas tentang maqasid syariah di bidang ekonomi. Salah satunya yaitu Syekh Muhammad Thahir Ibnu Ashur dalam bukunya yang sangat populer yang menjadi rujukan banyak penulis kontemporer, yaitu Maqasid Syariah Al-Islamiyah. Ibnu Ashur dalam muqaddimahnya secara jelas dan lugas menyatakan bahwa sesungguhnya saya dalam menulis buku ini bermaksud untuk menjelaskan tentang maqasid syariah atau maqasidul Islam yang berhubungan dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam syariat yang berhubungan dengan muamalah atau ekonomi, wal adab dan etika. Kita tahu bahwa buku yang ditulis oleh Ibnu Ashur ini memang tidak secara spesifik hanya membahas tentang maqasidul muamalah, tetapi di dalamnya juga terangkum beberapa maqasid lainnya, misalnya maqasidul ailah, maqasid di bidang hukum keluarga, dan maqasid di bidang qadha. Itu sebabnya buku ini dianggap sebagai salah satu rujukan atau buku referensi penting dalam pengembangan maqasid muamalah di era kontemporer. Buku yang lain, referensi yang lain yang juga membahas tentang maqasid di bidang ekonomi yaitu buku yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul Maqasidus Syariah Al-Muta'alliqah bil Mal. Buku ini merupakan makalah panjang atau paper panjang yang disampaikan dalam salah satu seminar yang kemudian dijadikan sebagai satu buku. Secara keseluruhan konten dari buku ini menjelaskan tentang maqasidus syariah di bidang harta benda, bagaimana aktivitas ekonomi dilihat dari perspektif maqasidus syariah. Misalnya maqasidus syariah fil intaj, maqasid syariah di bidang produksi misalnya. Nah, itu dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya ini. Literatur yang lain yang juga tidak kalah penting yaitu ada buku yang berjudul Maqasidul Muamalat wa Marasidul Waqi'at. Buku ini ditulis oleh salah satu ulama besar di abad ini dari Mauritania. Beliau bernama Syekh Abdullah bin Bayyah. Beliau memang banyak menulis tema-tema usul fikih, banyak bukunya yang menulis tentang maqasid syariah. Beliau menulis buku ini relatif cukup tebal karena lebih dari 300 halaman, karena bin Bayyah
tidak hanya berbicara secara teoritis, tetapi beliau berusaha untuk menggunakan teori tersebut dalam menganalisis beberapa praktek akad-akad muamalah yang kemudian beliau hubungkan dengan maqasid syariah, sehingga buku ini juga menjadi rujukan yang sangat penting. Buku selanjutnya yaitu ada Maqasid Syariah Al-Khassah di Tasarrufat Al-Maliyah. Buku ini ditulis oleh Dr. Nuruddin Sohiri. Ya. Ini merupakan disertasi beliau, dan buku ini juga menjadi penting karena buku ini secara spesifik telah membahas atau menguraikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Ashur dalam bukunya Maqasid Syariah Islamiyah. Bagaimana tujuan maqasid fil amwal itu diuraikan oleh Nuruddin Sohiri dalam bukunya ini yang cukup detail, sehingga tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi juga dihubungkan dengan fikih yang secara praktis itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari contoh-contoh aplikatif dalam pendekatan maqasid syariah. Sehingga buku ini dianggap penting karena secara konten beliau berusaha untuk menjelaskan dan menguraikan poin-poin penting yang disampaikan oleh Ibnu Ashur maupun bin Bayyah, ya. Sehingga buku yang cukup tebal karena lebih dari 400 halaman ini membicarakan tentang lebih spesifik terhadap maqasid syariah al-khassah, ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang apa itu maqasid syariah al-muta'alliqah bil mal, ya, secara keseluruhan. Buku yang lain yang juga cukup penting ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Oni Sahroni dan Dr. Adiwarman Abdul Karim, yang keduanya merupakan pakar ekonomi syariah, ekonomi Islam di Indonesia, sehingga buku ini juga menjadi buku yang penting dalam kajian maqasid di bidang muamalah ini, sehingga buku ini juga menjadi bagian yang tidak terpisah dari kajian dalam maqasid syariah al-muta'alliqah bil mal. Ya. Secara konten beliau membahas tentang beberapa fatwa yang berhubungan tentang transaksi-transaksi kontemporer, kemudian dianalisis melalui kacamata maqasid syariah, dan itu sangat menarik dalam konteks melengkapi literatur sebelumnya. Oke, buku yang terakhir yang berhubungan dengan kajian kita yaitu maqasid syariah di bidang muamalah yaitu buku yang berjudul Maqasid Ekonomi Syariah, Tujuan dan Aplikasi. Ini buku saya sendiri, buku saya yang saya tulis yang terbit pada tahun 2017 yang lalu, dan buku ini secara konten secara umum menjelaskan tentang bagaimana tujuan syariat dalam transaksi perbankan syariah yang dilakukan di keuangan Islam, sehingga buku ini akan membahas di dalamnya tentang bagaimana maqasid secara detail tentang akad-akad atau transaksi-transaksi yang dilakukan di perbankan syariah. Misalkan ada jual beli murabahah, ada jual beli salam, jual beli istisna, dan yang lainnya. Ada mudharabah, maqasid mudharabah, maqasid musyarakah, maqasid rahan, maqasid sharaf, dan yang lainnya. Jadi semua akad-akad yang dilakukan di perbankan syariah itu berusaha untuk digali maqasid syariahnya, sehingga beberapa literatur ini merupakan literatur yang bisa dijadikan rujukan dan bisa dijadikan sebagai referensi dalam rangka untuk memahami maqasid di bidang muamalah secara spesifik. Meskipun ada beberapa buku maqasid yang lain yang juga membahas tentang maqasid muamalah secara khusus, ya. Sehingga tidak terbatas hanya 6 buku ini. Judul-judul yang lain yang
yang mirip dengan ini juga bisa dijumpai, tetapi menurut saya bahwa buku-buku ini sangat representatif untuk bisa menjadi rujukan dalam konteks mengkaji maqasid muamalah secara spesifik. Oke, itu sebagai pengantar. Yang kedua, pengantar dari saya yang sebelum masuk pada pembahasan inti, bahwa dalam Islam kedudukan harta itu merupakan sesuatu yang sangat urgen, sehingga bisa dikatakan bahwa harta dalam Islam itu sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya. Bahkan dalam ibadah, banyak ibadah kita harus memiliki harta. Salat misalnya, tanpa kita punya harta untuk bisa membeli baju dalam rangka untuk menutup aurat sebagai syarat ditunaikannya, dilaksanakan sebuah sholat, maka sholat kita menjadi kurang sempurna. Begitu juga haji yang merupakan ibadah badaniyah dan ibadah maliyah, di mana berangkat haji itu tidak hanya mengandalkan tenaga dan waktu saja, tetapi harus dibekali dengan dana atau finansial atau harta, sehingga kita berangkat ke tanah suci itu membutuhkan biaya, dan itu adalah harta. Demikian halnya orang yang sempurna adalah orang yang bisa membayar zakat. Dan orang yang bisa membayar zakat itu, atau yang disebut sebagai muzaki, itu berarti orang yang memiliki harta cukup, minimal mencapai nisab, sehingga dengan kadar nisab itulah dia berkewajiban mengeluarkan zakat, sehingga secara langsung bahwa dia bisa menunaikan rukun Islamnya, ibadah sholat, zakat, bahkan haji sekalipun, itu tidak lepas dari kepemilikan sebuah harta. Bahkan kalau kita mau berwakaf misalnya, maka tidak mungkin bisa berwakaf tanpa kepemilikan harta. Demikian juga infak dan sedekah, itu semua adalah bagian yang tidak terpisah dari ibadah-ibadah yang di dalamnya harus ada kepemilikan harta. Oleh sebab itu, maka harta sangat penting dalam konteks penghambaan diri kepada Tuhan, baik itu dalam konteks ibadah maupun dalam konteks muamalah. Bahkan di bidang hukum keluarga sekalipun, nikah itu harus ada mahar, kemudian ada walimah dan seterusnya, dan itu semua butuh harta benda. Yang kedua yaitu harta berfungsi sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan untuk orang bisa menikmatinya, tetapi dengan syarat bertanggung jawab dan tidak berlebih-lebihan. Ini menjadi penting bahwa harta itu menjadi hak kita untuk bisa mentasarufkan, tetapi tidak boleh dilakukan secara menyia-nyiakan harta atau berlebih-lebihan. Kita harus bertanggung jawab secara proporsional. Yang ketiga, yang urgensi harta dalam Islam itu harta sebagai sarana dalam merealisasikan maqasid syariah, baik yang berhubungan dengan dunia akhirat maupun individu dan sosial masyarakat. Nah, ini penting bahwa dalam konteks kepemilikan harta itu sesungguhnya secara umum dalam rangka untuk merealisasikan maqasid syariah itu sendiri, sehingga kepemilikan harta dalam konteks hak untuk mentasarufkan itu harus dilakukan dengan bertanggung jawab, sesuai dengan aturan dan sesuai dengan panduan dalam Islam, sehingga tasarruf harta itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah sebagai syariat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, maka secara keseluruhan harta sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh pribadi, tetapi sesungguhnya itu bukan kepemilikan yang bersifat mutlak yang harus dimiliki dan ditasarufkan berdasarkan pengabdian kepada Allah, sehingga ibadah kepada Allah dengan harta itu adalah ibadah yang sangat mulia, sehingga dengan demikian kepemilikan kita terhadap harta itu menjadi bermanfaat sesuai dengan hakikat dari kepemilikan harta itu. Saya kira ini pengantar, dan kita lanjutkan nanti pada video berikutnya.